BI pun menilai pertumbuhan ekonomi global pada 2025 juga bakal berpotensi sama seperti tahun ini, yakni hanya tumbuh 3,1%. Risiko dampak geopolitik hingga perang dagang diprediksi sejumlah kalangan akan memberi efek pada pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini. Inflasi yang kita tidak bisa hindari ketika kita melakukan transformasi dari perekonomian yang konvensional menuju yang disebut sebagai green economy atau green energy dan sebagainya. Keinginan Indonesia menjadi negara maju dengan jargonnya Indonesia Emas 2045 bukanlah mimpi yang kecil. Apalagi jika ingin maju setara negara-negara maju lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan. Jika itu ukurannya, hampir dipastikan itu adalah mimpi yang mustahil. Pasalnya, hilal atau tanda-tanda menuju arah sana tidak kelihatan nyata. Sampai hari ini, indikator ekonomi yang menjadi tolok ukur negara maju juga masih jauh. Masa pertumbuhan ekonomi 5% dari Menteri Keuangan Sri Mulyani akan gagal mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Belum lagi pelemahan konsumsi masyarakat, iklim investasi dalam dan luar negeri yang masih kalah dengan negara kecil Vietnam. Padahal tahun 2000-an Vietnam masih jauh di bawah Indonesia dan kini mulai akan menyalip Indonesia. Kesulitan pemerintah memberikan stimulus fiskal dan paket kebijakan struktural untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga formula industrialisasi berbasis ekspor juga masih belum kelihatan. Hingga ketergantungan yang kuat Indonesia pada produk impor akan semakin mempersulit Indonesia keluar dari jebakan negara gagal, melompati kelas menengah dan terancam melorot kembali ke kelas bawah alias negara miskin. Bagaimana menurut kalian? Mungkinkah Indonesia menjadi negara maju 2045? Beri komentar di bawah serta beri masukan topik apa yang kira-kira akan menarik untuk dibahas Kupas FS yang akan datang. Mimpi menjadi negara maju tentu saja sangat boleh. Ini adalah sebuah optimisme bangsa yang tidak boleh hilang. Dan tentu saja rakyat Indonesia akan menunggu gebrakan dan prestasi tim ekonomi Prabowo Gibran untuk pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Namun ikhtiar menjadi negara maju harus betul-betul ditunjukkan. Jangan sampai hanya menjadi sekedar janji seperti yang digaungkan Orde Baru tahun 80-an bahwa Indonesia akan tinggal landas di tahun 2000. Sebaliknya, berkaca dari kisah sukses negara-negara tetangga kita, peluang Indonesia mengungguli negara-negara yang berjuang menjadi negara maju sangatlah kecil. Tengok saja, dalam 2 dekade terakhir, ekonomi Korea Selatan mampu tumbuh hingga 12%, China 10,6% rata-rata, Malaysia 6,8%, dan Thailand 7,5% rata-rata. Indonesia hanya mampu tumbuh rata-rata sekitar 5%. Dari kondisi negara berpendapatan rendah ke negara berpendapatan menengah bawah. Bahkan dalam 4 tahun terakhir sebanyak 17% masyarakat kelas menengah turun ke kelas bawah kembali alias jatuh miskin. Masalah lain dari beratnya mimpi membangun ekonomi Indonesia menjadi negara maju adalah rendahnya produktivitas ekonomi, kurangnya inovasi dan stagnasi daya beli masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah ini perlu keselarasan antara pembangunan manusia melalui ekosistem pendidikan yang berdaya saing, inovatif, dan penerapan teknologi tepat guna di semua sektor ekonomi hingga meningkatkan daya beli pasar sebagai kunci dari kemajuan di masa yang akan datang. Mengapa Indonesia gagal menjadi negara maju? Mengapa Indonesia kalah dari Vietnam dalam hal investasi? Bagaimana gawatnya multipolarisasi ekonomi global bagi Indonesia? Kita kupas dalam Kopi Panas FS. Saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu. Collab merek sepatu lokal Kangki dengan Dr. Tirta di TikTok pada 2024 lalu hanya 2 jam saja menjual ratusan juta dan bisnis terus berkembang berlipat ganda. Merek parfum lokal Human bahkan meraup omset ratusan miliar dengan strategi brand engagement. Ribuan UMKM, online shop, dan korporasi mendapatkan manfaat berlimpah dan kebanjiran order. Jangan biarkan omset Anda stagnan bahkan turun terus karena kurang kreatif. Ayo bergabung dengan Masterclass Vokasia. Digital marketing
marketing hack, strategi praktis untuk melipat gandakan omset bisnis. Anda akan belajar dengan para pakar digital marketing dari nol, mulai dari membuat konten yang viral, menjalankan iklan Meta, Google, TikTok yang efektif, mengelola sosial media seperti TikTok, YouTube, Shopee Live, Facebook, dan Instagram, hingga belajar AI tool dan mengelola tim digital marketing yang efektif. Investasi kecil Anda hari ini akan menghasilkan omset miliaran untuk bisnis Anda ke depan. Klik link di bawah sekarang juga. Kegagalan ekonomi Indonesia. Kegagalan mazhab pertumbuhan 5%. Pemerintah Prabowo ingin mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 8% dalam 5 tahun ke depan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju, dan perlu langkah-langkah pembangunan ekonomi dari sudut fiskal, moneter, dan struktural yang tidak biasa-biasa. Mazhab pertumbuhan 5% sudah diterapkan dari zaman SBY dan Jokowi. Pertumbuhan ini tidak akan mampu ngegendong Indonesia menjadi negara maju. 2025 adalah tahun awal ujian bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan lintas 3 presiden sejak 5 Desember 2005 di era SBY-JK hingga 2 periode di era pemerintahan Jokowi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Apakah Sri Mulyani mampu menjadi motor penggerak target pertumbuhan ekonomi Prabowo di atas 8% dari kebijakan fiskal? APBN Indonesia 2025 membuat asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2%. Nggak jauh berbeda dengan capaian yang diraih oleh pemerintah sebelumnya di angka sekitar 5,1%. IMF dan banyak pengamat juga meragukan target pencapaian 5,2% ini. Saya rasa rezim tata kelola keuangan negara sekarang masih rezim 5%. Jadi kemungkinan kita bisa tumbuh 8% lebih itu pasti amat sangat sulit. Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah dengan dukungan pasar yang sangat besar dengan 280 juta lebih penduduk Indonesia. Namun berbagai indikator menunjukkan bahwa kita akan sulit mewujudkan kemajuan ekonomi untuk menjadi negara maju. Karena kita gagal mengembangkan SDM yang berdaya saing, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan rendahnya inovasi dan pemanfaatan teknologi, serta gagal dalam meningkatkan daya beli pasar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Mazhab ekonomi konservatif yang gagal. Para ekonom konservatif yang selama ini menjadi arsitek ekonomi Indonesia pasca Orde Baru gagal membuat formula baru untuk pertumbuhan ekonomi, mereka hanya memikirkan ekonomi dari capital flow untuk stabilitas nilai tukar dan mendorong investasi asing, kebijakan suku bunga untuk stabilitas harga, hutang untuk membiayai defisit APBN, dan menaikkan pajak untuk menambah pendapatan. Cara-cara ini tentu menjadi hal yang terlalu biasa untuk kemajuan yang progresif. Semua negara melakukan itu, terutama negara yang sudah sunset alias sudah menua, seperti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan kemajuan ekonomi negara-negara maju atau sedang menuju maju seperti Korea Selatan, Cina, Singapura, Malaysia, mereka tidak menggunakan cara-cara yang konvensional seperti itu untuk menyandarkan diri kemajuan ekonomi negaranya. Kebijakan yang gagal misalnya ide pemerintah baru-baru ini yang sedianya menaikkan PPN 12%. Untung saja protes keras publik akhirnya menghentikan langkah ini. Apalagi dengan PPN naik 12%, Indonesia makin jauh tertinggal daya saingnya dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta Malaysia yang pajaknya jauh lebih rendah. Tidak heran CEO Nvidia Jensen Huang dan CEO Apple Tim Cook pulau nuwun ke Indonesia, namun investasinya nggak di Indonesia, malah ke Malaysia dan Vietnam. Hutang negara yang tinggi. Konsep pembiayaan defisit APBN dengan hutang pelan tapi pasti akan membuat negara sebesar Indonesia akan mengalami pelemahan ekonomi pelan-pelan. Peran APBN untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi akan semakin jauh dari harapan. Ini juga dialami oleh negara sebesar Amerika yang total hutangnya tahun 2025 ini sudah mencapai 126,4% dari PDB mereka, membuat Amerika mengalami pelemahan dalam kapasitasnya untuk pertumbuhan ekonominya. Indonesia memang baru 40,14% rasio hutang terhadap PDB-nya. Tapi kalau strategi ini terus-menerus digunakan, maka pemerintah akan terus menempuh hutang, dan bukan mustahil ke depan Indonesia akan mengalami kejadian seperti Amerika Serikat. Kebanyakan hutang, pembiayaan program akan terseok-seok, struktur ekonomi berantakan, ditambah pemerintah akan kelimpungan pada waktu hutang jatuh tempo. Tahun 2025 saja, hutang jatuh tempo Indonesia akan mencapai 800 triliun rupiah.
Itu sudah 37% dari total target penerimaan pajak kita yang sekitar 2.189 triliun rupiah. Mau meningkatkan pajak, rakyat dan pelaku bisnis sudah susah. Intinya strategi nambah hutang sangat berbahaya pada skenario pertumbuhan ekonomi yang konservatif 5% seperti sekarang. Apalagi dengan kemampuan menabung masyarakat atau saving rate yang sangat rendah, akan mengakibatkan instabilitas anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025-2029 yang targetnya 8% lebih. Kita bisa terkubur dengan hutang, dan saya rasa jangan niru Amerika yang bisa seenaknya sendiri untuk cetak dolar, bayar hutang. Inovasi dan adopsi teknologi yang rendah. Kalau mau maju, kita harus fokus pada kemampuan inovasi dan adopsi teknologi yang tinggi. Sekarang zamannya teknologi, bukan revolusi industri 2.0 seperti tahun 1930-1990-an yang didominasi oleh industri manufaktur. Sekarang ini sudah revolusi industri 4.0, di mana kunci kemajuan ada di bidang teknologi digital dan teknologi yang mampu memultiplikasi, meningkatkan produktivitas yang berlipat ganda. Semua keberhasilan negara maju seperti Jepang, Korea, Singapura, kuncinya pada kemampuan inovasi dan adopsi teknologi sesuai dengan struktur industri yang mereka miliki. Jepang dan Korea dengan industri elektronik dan juga otomotifnya, Singapura dengan industri jasa, keuangan, dan juga logistik. Indonesia sampai hari ini masih gagal untuk fokus pada program inovasi berkelanjutan dan memanfaatkan teknologi 4.0 untuk struktur utama ekonomi kita, misalnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, food processing, energi, pariwisata, dan lain-lain. Indeks Inovasi Indonesia tahun 2024 berada di peringkat 54 dari 133 negara. Meskipun terjadi peningkatan dari sebelumnya, yaitu peringkat 61 di tahun 2023. Namun tetap saja kita masih gagal dalam memanfaatkan inovasi untuk mendongkrak ekonomi pada struktur ekonomi masyarakat kita. Produktivitas yang rendah. Banyak yang mengeluhkan bahwa produktivitas bisnis di Indonesia sangatlah rendah. Mulai dari SDM yang dikeluhkan dengan IQ 78 yang hanya bisa menjadi pasar, bukan menjadi negara produsen. Kemudian rendahnya insentif bisnis, maraknya politik uang yang menjadi akar dari inefisiensi ekonomi. Etos kerja angkatan kerja sangat rendah. Coba saja bagi para pengusaha yang punya karyawan. Coba Anda memberikan komentar. Karyawan kalian yang memiliki jam kerja 8 jam sehari, jam 8 pagi sampai jam 5 sore, berapa persen waktu yang mereka habiskan untuk benar-benar bekerja? Mungkin nggak sampai 50%. Sisanya diantaranya banyak yang digunakan untuk ngobrol, ngerumpi, main game, ngopi-ngopi kalau kantornya ada kafenya, main sosmed, nonton film, nonton YouTube, TikTok, Twitteran, melakukan aktivitas pribadi, ada yang masalah keluarga, chatting dengan keluarga, pacar, dan lain-lain. Bandingkan dengan angkatan kerja di China. Seperti di kantor Jack Ma, diwajibkan bekerja 996, masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, seminggu kerja 6 hari sampai hari Sabtu. Itu pun harus dengan produktivitas 100%. Itu cara Cina bisa maju dengan SDM yang memiliki produktivitas yang tinggi. Kalau kita gak mau seperti itu, ya sudah, itu akan menjadi mimpi saja menjadi negara maju. Minimal kita harus serius untuk meningkatkan produktivitas kita. 5 hari kerja, 8-9 jam productivity. Bagaimana caranya? Ya tentu harus memperbaiki etos kerja. Dari ketika masa kecil, masa sekolah, sampai dunia perguruan tinggi harus menjalankan prinsip itu. Jika tidak, ya lupakan saja kita punya SDM yang memiliki etos kerja yang produktif. SDM merupakan aset paling penting bagi kemajuan suatu negara. SDM yang produktif dan berkualitas menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan produktivitas yang tinggi, tenaga kerja mampu menghasilkan output yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat, sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing negara di pasar global. Selain itu, kualitas SDM yang didukung dengan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan memungkinkan untuk inovasi, kreativitas, dan adopsi teknologi baru sebagai faktor kunci dalam menghadapi tantangan di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Lebih jauh dari itu, SDM yang berkualitas juga berperan dalam memperkuat sektor-sektor strategis seperti industri, kesehatan, dan pendidikan. Dengan tenaga kerja yang terampil, negara dapat menciptakan produk bernilai tambah tinggi
yang meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor. SDM berkualitas juga mampu mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya lainnya seperti modal dan teknologi. Persoalan baru juga muncul karena bonus demografi. Jumlah penduduk usia kerja terus meningkat, namun lapangan kerja terbatas, bahkan terus-menerus menurun. Kemudian dari yang bekerja, produktivitas kerja yang rendah, rendahnya produktivitas ini menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia masih sulit untuk naik kelas menjadi negara industri maju. Balik ke masalah rata-rata IQ Indonesia yang setara dengan Timor Leste yaitu 78,49, di bawah Myanmar yang IQ-nya 91,18, Vietnam 89,53, Thailand 88,87, Filipina 81,64, dan Laos 80,99. Jadi ya wajar saja jika orang-orang Vietnam sekarang merasa punya kasta lebih tinggi dibandingkan dengan SDM Indonesia. Padahal tahun 2000-an Vietnam masih jauh di bawah Indonesia. Penyebab utama dari fenomena ini adalah kegagalan sistem pendidikan dalam menghasilkan individu yang cerdas, kritis, dan inovatif. Ini sangat serius sebagai kritik terhadap sistem pendidikan Indonesia. Dunia pendidikan di Indonesia masih belum mampu menyediakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tinggi. Ini salah satu juga kenapa investasi global lebih suka ke Vietnam ketimbang ke Indonesia. Sistem pendidikan sering tidak relevan dengan kebutuhan industri, menyebabkan munculnya mismatch keterampilan sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah. Misalnya pemerintah mendorong pendidikan SMK, tapi lulusan SMK nggak kreatif, nggak inovatif, dan akhirnya paling banyak menjadi pengangguran. Akibatnya, masyarakat tidak hanya terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekonomi, tetapi juga dalam kemiskinan intelektual yang menjadi hambatan utama untuk membangun bangsa berdaya saing global. Indonesia kalah dari Vietnam di ASEAN. Indonesia telah gagal membaca dan bermain dalam politik ekonomi regional ASEAN. Tahun 2015, Indonesia mempelopori penyatuan ekonomi ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Artinya ASEAN menjadi satu pasar. Jepang, Amerika, Eropa, Cina, dan Arab tidak perlu punya pabrik di Indonesia untuk jualan ke Indonesia. Pemerintah Indonesia melupakan hal itu. Dunia melihat Indonesia sebagai bagian dari ASEAN. Jualan di Indonesia karena penduduknya banyak, tapi produksi tidak harus di Indonesia. Bisa saja di Malaysia, Thailand, atau Vietnam. Vietnam mampu memanfaatkan keunggulan mereka. Biaya SDM yang murah, IQ SDM lumayan, insentif yang baik untuk industri, pajak yang murah, barang bisa dijual ke Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Nah, Indonesia menjadi gigit jari, terus masih saja tidak sadar. Ya, kembali ke zaman Majapahit saja kalau masih merasa kita ini paling hebat di ASEAN. Indonesia kerap kali gagal menarik investasi di ASEAN. Gubernur BI Peri Warjio menyebutkan ada dua alasan mengapa penanaman modal asing atau PMA ke Indonesia masih lebih kecil dari Vietnam. Dua hal itu adalah izin yang wajib dipenuhi perusahaan untuk masuk Indonesia. Yang pertama, izin mendirikan bangunan atau sekarang persetujuan bangunan gedung, serta yang kedua adalah terkait tata ruang. Itu perlu 2-3 tahun. Sehingga birokrasi yang rumit dan lama menjadi alasan kecilnya penanaman modal asing di Indonesia. Berdasarkan laporan investasi global dari Konferensi Perkembangan dan Perdagangan PBB tahun 2023, Indonesia menempati peringkat kedua di Asia Tenggara di belakang Vietnam yang menerima pendanaan atau investasi sebesar 23,18 miliar US dollar. Sedangkan Indonesia menerima sekitar 21,96 miliar US dollar. Indonesia kalah dengan Vietnam untuk elektronik, tekstil, dan produk-produk terkait dengan food service atau produksi bahan makanan. Vietnam dianggap lebih menarik dibandingkan Indonesia dalam mendorong investasi di ASEAN, mulai dari keberhasilan menciptakan lingkungan industri yang kompetitif, stabilitas kebijakan, serta keunggulan biaya tenaga kerja yang relatif lebih murah. Contoh nyata, Apple tahun 2024 ini ingin membangun investasi di Indonesia. Indonesia batal menjadi lokasi pabrik Apple setelah perusahaan raksasa teknologi asal Amerika itu meminta pembebasan pajak atau tax holiday selama 50 tahun dan ditolak oleh Indonesia. Di samping itu, perusahaan juga belum memenuhi syarat untuk TKDN 40% yang diharuskan untuk penjualan produk elektronik, dan juga ada permasalahan terkait polusi dan lingkungan. Namun, jika dilihat dari sisi yang lain, investasi tersebut dapat menyerap ratusan ribu lapangan kerja Indonesia dan bisa memaksimalkan ekonomi. Hal ini mendorong Apple untuk akhirnya berinvestasi di Vietnam. Raksasa teknologi asal Amerika ini, yaitu Apple, melaporkan rekor investasi sampai 256 triliun rupiah di Vietnam. Nggak jadi di Indonesia. Vietnam memberikan keringanan pajak yang sangat menggiurkan.
Untuk sektor manufaktur, Vietnam menawarkan keringanan pajak yang mungkin berlanjut sampai 50 tahun. Apple bermaksud merelokasi 11 lokasi produksi dari negara lain, termasuk Tiongkok, ke Vietnam, kemudian bekerja sama dengan mitra pemasok-pemasoknya. Apple berupaya mendiversifikasi rantai pasoknya, yang sebelumnya sebagian besar bergantung di China, dan langkah ini merupakan bagian dari upaya tersebut. Sayangnya Indonesia gagal memanfaatkannya. Contoh lain, di saat Indonesia sibuk menaikkan PPN menjadi 12%, Vietnam malah menurunkan PPN-nya dari 10% ke 8% supaya lebih menarik dari Singapura yang PPN-nya 9%. Itu pun masih akan terus diobservasi. Jika ini memberikan dampak yang baik bagi ekonomi Vietnam, tidak mustahil Vietnam akan menurunkan PPN-nya ke 7% sehingga sama dengan Thailand. Deindustrialisasi terlalu cepat. Indonesia gagal menjadi negara industri yang berorientasi ekspor sebagaimana dicanangkan oleh Orde Baru. Deindustrialisasi Indonesia sangat terasa sejak tahun 1997 di sektor manufaktur yang sebelumnya menjadi pilar utama perekonomian dan ekspor nasional. Krisis ekonomi 97-98 menjadi penyebab utama tekanan terhadap industri, khususnya di sektor tekstil, alas kaki, elektronik, hingga perabotan yang mengalami penurunan kapasitas produksi akibat tingginya biaya bahan baku yang semuanya diimpor, serta lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ketergantungan pada bahan baku impor menunjukkan rapuhnya struktur industri domestik, sehingga banyak perusahaan kesulitan bersaing di pasar internasional. Dalam jangka panjang, pergeseran kebijakan ekonomi yang lebih memprioritaskan sektor komoditas primer seperti kelapa sawit, batu bara, daripada industri berbasis nilai tambah, semakin memperlemah daya saing manufaktur Indonesia di kancah global. Kegagalan ekspor manufaktur juga menjadi bukti nyata dampak dari deindustrialisasi ini. Dalam 2 dekade terakhir, pertumbuhan ekspor manufaktur cenderung stagnan, kalah bersaing dengan negara-negara Asia lain seperti Vietnam, Thailand, yang berhasil menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan kualitas produk mereka di pasar internasional. Faktor lain yang juga turut memperburuk situasi adalah kurangnya diversifikasi produk manufaktur Indonesia dan minimnya inovasi teknologi. Produk manufaktur Indonesia seringkali kalah dalam hal kualitas dan harga dibandingkan kompetitor global. Akibatnya, pangsa pasar produk manufaktur Indonesia di dunia terus menurun, menjadikan ekspor Indonesia lebih didominasi oleh bahan mentah yang nilainya rentan terhadap fluktuasi harga pasar internasional. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya strategi industrialisasi yang terintegrasi dengan upaya penguatan kapasitas teknologi, efisiensi produksi, dan diversifikasi pasar ekspor. Multipolarisasi ekonomi dunia. Indonesia kesulitan mengikuti perubahan polarisasi ekonomi dunia dan terlalu fokus pada politik dalam negeri yang pragmatis untuk menjaga elektabilitas penguasa. Akibatnya, Indonesia gagal dalam politik ekonomi ASEAN. Tidak dianggap oleh Amerika dan sekutunya, hanya menjadi pasar bagi Cina, tidak dianggap relevan oleh BRICS, ditambah sering blunder dalam membina hubungan Cina, Jepang, Korea, serta Timur Tengah. Pragmatisme politik elektabilitas membuat para pengambil kebijakan melupakan PR besar untuk menjadi negara maju di ASEAN dan Asia di bidang ekonomi dan sumber daya manusia. Pergeseran ekonomi sangat signifikan dari dominasi tunggal Amerika yang didasarkan pada kapitalisme dan dolarisasi ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi dunia terfokus pada eksploitasi sumber daya energi, terutama minyak, yang menjadikan dolar sebagai alat pengendali ekonomi dunia. Namun, perkembangan geopolitik, ekonomi, dan teknologi telah mempercepat pergeseran dari sistem ini menuju tatanan baru ekonomi yang multipolar, di mana kekuatan ekonomi baru seperti Cina, India, Rusia, dan blok negara-negara berkembang mulai mengambil peran strategis melalui BRICS. Indonesia terlambat mengambil momentum ini. Bahkan Eropa sudah lama mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dengan meluncurkan mata uang euro pada tahun 2000. Euro dirancang sebagai simbol integrasi ekonomi Eropa dan alat untuk menantang dominasi dolar Amerika dalam perdagangan global. Dengan keberhasilan euro menjadi mata uang cadangan internasional kedua setelah dolar, Uni Eropa mulai membangun kebijakan ekonomi yang lebih mandiri, termasuk memperkuat kerjasama internal, mencari sumber energi alternatif,
dan diversifikasi perdagangan ke wilayah lain seperti Asia dan Afrika. Eropa secara ekonomi tidak lagi didikte oleh kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Sementara itu, kebangkitan ekonomi negara-negara BRICS yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan semakin memperkuat multipolarisasi ekonomi global ini. BRICS tidak hanya membangun mekanisme keuangan seperti Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank, tetapi juga mengeksplorasi penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan untuk mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat. Dunia kini bergerak menuju era yang lebih kompetitif, di mana kekuatan-kekuatan ekonomi berusaha menciptakan keseimbangan baru. Drama ekonomi kedua dalam multipolarisasi dunia terletak pada perkembangan BRICS yang semakin solid dengan bergabungnya negara-negara produsen minyak seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Keikutsertaan mereka ke dalam BRICS membawa dampak besar bagi dinamika ekonomi global, terutama dalam menggoyang dominasi petrodolar. Indonesia dikabarkan segera bergabung BRICS bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Siapa yang paling diuntungkan? Selagi Indonesia tidak mampu memainkan politik ekonomi yang baik di ASEAN ini dan masih kalah kompetitif dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia, hampir pasti ketiga negara tersebut akan paling diuntungkan dengan bergabungnya negara-negara ASEAN tersebut ke BRICS. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Kemajuan ekonomi di era modern sangat bergantung pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama adalah teknologi atau inovasi, yang kedua adalah SDM atau produktivitas, dan yang ketiga adalah market atau konsumen. Ketiganya harus didukung dengan kebijakan ekonomi yang mendukung daya saing dan kemandirian dalam negeri untuk meningkatkan produktivitas. Kemampuan adopsi teknologi termasuk melakukan inovasi berbasis teknologi menjadi katalis utama dalam meningkatkan produktivitas dan juga melakukan efisiensi di berbagai sektor ekonomi, dari industri hulu sampai industri hilir atau hilirisasi. Dengan teknologi yang tepat, proses produksi dapat dipercepat, biaya dapat ditekan, dan kualitas produk dapat ditingkatkan. Pemerintah harus memiliki program yang jelas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui adopsi teknologi dan inovasi di semua sektor ekonomi, baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri makanan dan minuman, energi, pariwisata, logistik, dan perdagangan. Faktor kedua adalah people atau SDM. Etos kerja dan produktivitas sumber daya manusia Indonesia yang kurang terampil dan kurang produktif harus menjadi perhatian utama dunia pendidikan dari TK, SD, sampai perguruan tinggi. Adopsi teknologi bisa menjadi jembatan untuk hal ini. SDM yang berkualitas unggul menjadi penggerak utama inovasi yang memungkinkan sebuah negara untuk bersaing di kancah global. Sistem pendidikan yang tidak relevan, kurang pelatihan berbasis industri, dan lemahnya koneksi antara dunia pendidikan dan pasar kerja akan membuat potensi tenaga kerja yang kurang berdaya saing, sehingga Indonesia SDM-nya semakin melemah. Konsep pendidikan SMK dan vokasi harus diubah total, ya. Sekali lagi harus diubah total supaya betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri. Ketiga adalah market sebagai elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari internal dalam negeri melalui peningkatan konsumsi. Pertumbuhan pendapatan masyarakat yang stagnan bahkan melambat akan membuat daya beli konsumen menurun dan tentunya pasar menjadi melemah. Akibatnya produksi juga pasti akan tertekan. Pada akhirnya akan membuat banyak bisnis akan kesulitan bertahan sehingga menghambat investasi dan menciptakan ketergantungan pada pasar global. Pada saat yang sama, tidak ada dorongan atau insentif bagi para pemain bisnis lokal untuk bersaing di pasar global oleh pemerintah. Bahkan di ASEAN saja kita kalah dengan Vietnam. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kuncinya adalah menaikkan produktivitas, menaikkan daya saing pelaku usaha dan industri, sehingga gaji bisa meningkat, sehingga produktivitas meningkat. Harus ada insentif yang jelas untuk hal ini, baik bagi pelaku asing maupun pelaku pribumi atau pengusaha dalam negeri. Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, kita membutuhkan cara berpikir yang benar-benar out of the box. Bukan dengan cara 25 tahun terakhir dengan mazhab 5% yang terbukti tidak berhasil untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Perlu juga ada penyegaran dengan tim pakar ekonomi dan pembangunan dengan paradigma pembangunan yang berbeda. Harus melampaui pendekatan konservatif yang selama ini digunakan oleh para pakar ekonomi tradisional. Pandangannya yang hanya fokus pada aliran modal atau capital flow, pengendalian suku bunga, pembiayaan utang untuk menutupi defisit, serta kenaikan pajak sebagai solusi fiskal sudah terbukti tidak efektif dalam menjawab tantangan ekonomi modern yang multipolar dengan target pertumbuhan sampai 8%. Pendekatan semacam ini seringkali hanya menjadi langkah reaktif
bukan proaktif, sehingga gagal mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan struktural ekonomi sangat penting dilakukan secara revolusioner jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Indonesia memiliki potensi kekuatan ekonomi baru yang sangat besar. Diperlukan pemikiran segar dan transformasional yang fokus pada pembangunan ekonomi yang inovatif, melakukan transformasi digital secara menyeluruh, penguatan kapasitas ekonomi lokal melalui inovasi dan adopsi teknologi, pendidikan yang selaras dengan rencana kemajuan ekonomi, dan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Bukan seperti yang sekarang terjadi, di mana politik anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya berorientasi pada proyek, bukan output untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau mengejar pertumbuhan ekonomi 8% lebih. Pendekatan ini harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal dan moneter yang tradisional, tetapi juga harus kebijakan yang efektif dan struktural, mulai dari pemberdayaan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, manufaktur, UMKM, energi, serta melakukan percepatan adopsi teknologi, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas produk dan layanan, dan juga mendorong investasi berbasis nilai tambah. Hanya dengan cara ini Indonesia dapat lepas dari jebakan strategi usang dan membangun fondasi sebagai kekuatan ekonomi baru di kancah global. Minimal harus menjadi juara di pasar ASEAN. Deindustrialisasi yang terlalu cepat sebelum berhasil harus dikaji dan diberdayakan kembali. Pemerintah harus mendorong percepatan penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Pemanfaatan teknologi untuk mendorong produktivitas menjadi kunci agar Indonesia bisa bersaing dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Tujuannya membangun industri kembali hingga mencapai kematangan atau maturity yang tinggi. Banyak sektor manufaktur Indonesia yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi, kini kehilangan daya saing karena tekanan globalisasi, regulasi yang tidak mendukung, serta kurangnya investasi dalam riset dan teknologi. Bukan sekedar membuat roadmap, tetapi harus ada task force yang jelas. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawal angka-angka itu? Indonesia perlu tim kerja. Sudah terlalu banyak tim politisi dan tenaga ahli kebijakan, kita kekurangan tim kerja. Tim kerja untuk mewujudkan Indonesia yang maju secara ekonomi, SDM yang unggul, dan peradaban berbasis kreativitas, teknologi, dan inovasi. Yang terakhir, jika negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sudah meninggalkan petrodolar dan bergabung dengan BRICS, kemudian disusul Malaysia, Vietnam, dan Thailand, mereka semua pasti juga punya misi politik ekonomi global. Apa misi politik ekonomi global Indonesia? Apa yang akan dilakukan Indonesia dalam bersaing dengan Malaysia, Thailand, Vietnam dalam politik ekonomi ASEAN? Apa yang dilakukan Indonesia dalam politik ekonomi BRICS? Jika tidak bisa menjawabnya, maka goodbye Indonesia 2045. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa meraih cita-cita menjadi negara maju 2045? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.